Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Ibu Monika Sidabutar, SFI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, dan teman-teman semua yang tentunya juga sedang berbahagia. Nah, sekali pada kesempatan kali ini, kita semua bersama untuk belajar mata kuliah ilmu pendidikan. Dan untuk selanjutnya kami dari kelompok 8 dengan topik pembahasan pendidikan sepanjang hayat, mohon izin untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dan perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Cindy Setiawati, kemudian ada Pinky Rizkia Widya Astuti, kemudian ada Hasna Insyita Sahla, saya Heranda Pratiwi selaku moderator, kemudian Safira dan Nur Farida Putri Yulianti. Baik, untuk topik pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian konsep, sejarah, fungsi dan peran, jenis-jenis program, karakteristik, tahapan proses belajar, wadah pelaksanaan, dari pusat pendidikan, implikasi pendidikan, kelemahan, dan nantinya kita juga akan membahas tentang satu contoh kasus. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk slide yang pertama atau presentasi yang pertama ini akan disampaikan oleh Saudari Cindy Setiawati. Kepada Saudari Cindy, dipersilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang pengertian dan konsep pendidikan sepanjang hayat. Dalam arti luas, pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang tidak berhenti sampai individu menjadi dewasa, tetapi terus berlanjut sepanjang kehidupannya karena manusia perlu terus-menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah. Selanjutnya, pengertian pendidikan sepanjang hayat menurut beberapa pakar pendidikan, diantaranya yang pertama menurut Nasir pada tahun 2005, menyatakan bahwa lifelong education adalah suatu prinsip bahwa proses pendidikan adalah suatu proses yang berkesinambungan atau kontinuitas yang dimulai dari saat manusia dilahirkan di dunia sampai dengan ia meninggal. Kemudian menurut Komar 2006 di halaman 259, pendidikan sepanjang hayat adalah upaya berkelanjutan individu untuk membekali dirinya melalui pendidikan, melalui peningkatan pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah upaya pendidikan dengan meningkatkan pengetahuan, berarti adanya kesiapan dan kemampuan seorang secara terus-menerus untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan cara belajar dari berbagai sumber yang ada. Selanjutnya, mengenai konsep pendidikan sepanjang hayat. Nah, dalam bukunya, Hasbullah pada 2008 menuliskan 4 konsep kunci utama pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education, yaitu yang pertama, konsep pendidikan sepanjang hayat adalah konsep yang dimaksudkan untuk formalitas, tujuan, atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Yang kedua, konsep belajar sepanjang hayat berarti bahwa peserta didik belajar sebagai tindak balas keinginan mereka untuk belajar, dan harapan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Yang ketiga, konsep pembelajar sepanjang hayat berarti bahwa peserta didik harus menyadari potensi mereka sendiri untuk belajar seumur hidup. Yang keempat, kurikulum dalam pendidikan sepanjang hayat dirancang atas dasar prinsip pendidikan sepanjang hayat. Betul-betul telah menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara kontinuitas melaksanakan belajar seumur hidup. Materi selanjutnya membahas tentang sejarah pendidikan sepanjang hayat. Nah, jadi ketika UNESCO membahas pendidikan sebagai pandangan yang memprediksi perubahan yang ada dalam masyarakat dunia dan negara berkembang pada khususnya, ketika negara berkembang mulai menerapkan pendidikan dasar yang merupakan kebutuhan untuk belajar menjadi jelas bahwa beberapa kelompok masyarakat membutuhkan bantuan dengan pendidikan sepanjang hayat. Hal ini penting untuk dilakukan karena sampai saat ini masih banyak kelompok usia di atas 15 tahun yang masih buta aksara.
Nah, masalah ini tidak hanya berhenti pada buta aksara saja, namun peningkatan penggunaan teknologi juga menantang mereka yang secara ekonomi tidak bermasalah. Nah, kemudian para ilmuwan ilmu pendidikan melakukan peninjauan kembali terhadap konsep pemikiran sebelumnya, sehingga tercetuslah pemikiran atau gagasan tentang pendidikan sepanjang hayat ini. Nah, pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education juga terkenal dengan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Nah, lifelong learning ini juga sering disebut dengan istilah belajar sepanjang hayat. Perkembangan ini sekitar tahun 1970-an. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudari Cindy tadi, dan untuk materi yang selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan fungsi dan peranan penting pendidikan sepanjang. Baik, jadi ada bermacam-macam dasar pemikiran yang kemudian menyatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu memiliki peranan yang sangat penting. Dasar pemikiran tersebut dapat ditinjau dari segi ideologis, kemudian ekonomis, sosiologis, politis, teknologis, psikologis, dan juga pedagogis. Untuk yang pertama itu dari segi ideologis, pendidikan sepanjang hayat akan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua dari segi ekonomis itu cara yang paling efektif untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui suatu pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan seumur hidup, ini akan memungkinkan seseorang untuk yang pertama, meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang kedua, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dia miliki. Kemudian memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih menyenangkan dan memiliki motivasi dalam mengasuh serta mendidik anak-anaknya secara tepat. Yang ketiga, dari segi sosiologis, seluruh orang tua di negara berkembang seringkali kurang menyadari akan pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anak. Nah, oleh karena itu, maka banyak anak-anak yang mungkin kurang mendapatkan pendidikan sekolah. Dengan begitu, maka dengan adanya pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup ini merupakan pemecah terhadap permasalahan tersebut. Yang keempat, ada dari segi politis, di mana di negara yang demokrasi, hendaknya seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik dan memahami fungsi daripada pemerintah. Nah, oleh karena itu, maka pendidikan kewarganegaraan juga perlu diberikan kepada setiap orang. Dengan demikian, maka inilah yang menjadi tugas dari pendidikan sepanjang hayat. Kemudian dari segi teknologis, sekarang memang dunia sudah dilanda oleh eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan sepanjang hayat juga tentunya sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir dari sisi psikologis dan juga pedagogis, itu tugas pendidikan sekolah. Yang utama sekarang ini adalah mengajarkan tentang bagaimana cara belajar, kemudian menanamkan motivasi kepada peserta didik agar dapat belajar terus-menerus sepanjang hidupnya. Next slide. Nah, selanjutnya adalah terkait jenis-jenis pendidikan sepanjang hayat. Jadi dalam pasal 28 ayat 3 mengenai jenis program pembelajaran sepanjang hayat ini menjadi arah pembangunan nasional, terutama pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini telah dinyatakan juga secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 hingga 2009. Nah, program-program tersebut diantaranya adalah yang pertama ada pendidikan anak usia dini, kemudian perluasan akses PAUD hingga TK, kemudian RA, KB, dan TPA. Yang ketiga adalah perluasan akses pendidikan wajib belajar pada jalur non-formal, kemudian pengembangan program pendidikan non-formal, perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia dari 15 tahun, kemudian pendidikan kecakapan hidup, perluasan pendidikan kecakapan hidup, perluasan dan peningkatan mutu akreditasi program pendidikan non-formal, pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir adalah pembangunan budaya baca atau bisa kita sebut sebagai literasi. Baik, seperti itu untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Farida Putri Yulianti. Kepada Saudari Farida, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Menurut Wahyudin tahun 2016,
Halaman 194 sampai 195, karakteristik pendidikan sepanjang hayat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sepanjang hayat tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. Yang ketiga, yaitu pendidikan seumur hidup juga menghendaki pendidikan dari setiap tahap hidup, sehingga menjadikannya bersifat sebagai pendidikan yang universal, tidak bersifat elit. Yang keempat, yaitu pendidikan seumur hidup mengandung fungsi-fungsi adaptif dan inovatif dari individu dan masyarakat. Yang kelima, yaitu tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Materi selanjutnya adalah proses tahapan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar yang dirasakan, mengenal akan kebutuhan belajar yang dibutuhkan. Yang kedua, mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai, yaitu tahu akan tujuan yang ingin diraih. Yang ketiga, menyusun rancangan program yang telah direncanakan, yaitu merancang cara pembelajaran yang sebelumnya sudah direncanakan. Yang keempat, yaitu melakukan penilaian terhadap proses, hasil, dan pengaruh dari program yang dilaksanakan, yaitu menganalisis semua proses yang telah dilakukan dan juga menganalisis hasil atau melakukan penilaian serta program yang telah dilaksanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Farida Putri Yulianti yang sudah memaparkan materi. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Pinky Rizkia. Kepada Saudari Pinky dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi tentang wadah pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memiliki wadah dalam semua lembaga pendidikan. Sumber-sumber informasi sesuai dengan kepentingan seseorang dalam memenuhi kebutuhan untuk diri mereka. Oleh karena itu, lembaga pendidikan sepanjang hayat adalah lembaga pendidikan yang kita ketahui seperti pendidikan prasekolah, SD, meliputi SD, SMP, SMA, maupun PT. Selanjutnya, pendidikan non-formal atau luar sekolah, meliputi lembaga kursus, kejar paket A, kejar paket B, serta C. Sumber informasi baik berupa terbitan buku, majalah, atau media massa, baik cetak maupun elektronik, ataupun sajian internet. Next. Selanjutnya, Tripusat Pendidikan sebagai implementasi pendidikan sepanjang hayat. Manusia menerima 3 pengaruh dari lingkungan pendidikan, yaitu 1. Keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama sebelum pendidikan di sekolah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, merawat, melindungi, serta mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Fungsi pendidikan keluarga yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, serta meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Kedua, sekolah. Sekolah merupakan sarana orang tua untuk menambah wawasan bagi anak dan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan proses pembelajaran pendidikan. Oleh karena itu, sekolah memberikan pembelajaran untuk meringankan peran orang tua untuk mendidik anak. Ketiga, masyarakat. Masyarakat memiliki 3 aspek dalam pendidikan, yaitu 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik itu di lembaga atau tidak dilembagakan. Kedua, lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat memiliki peran penting dan fungsi edukatif bagi perkembangan pendidikan anak. Ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik itu dirancang maupun dimanfaatkan. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya.
Dalam masyarakat terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran dan fungsi edukatif. Dalam perspektif pendidikan sepanjang hayat, perlunya peningkatan pelayanan dari pusat pendidikan kepada peserta didik agar dapat meningkatkan 3 kegiatan dalam lingkungan pendidikan, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih, sehingga dapat meningkatkan perkembangan peserta didik ke arah yang lebih baik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pinky yang sudah memaparkan hasil dari presentasi tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Hasna untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi mengenai implikasi pendidikan sepanjang hayat pada program dan sasaran pendidikan. Untuk yang pertama yaitu implikasi pendidikan sepanjang hayat pada program pendidikan. Implikasi dalam hal ini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau mengikuti dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Penerapan asas pendidikan sepanjang hayat pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Implikasi pendidikan sepanjang hayat pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak hanya penting bagi pendidikan sepanjang hayat. Hal ini dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV dan mendengarkan radio daripada membaca. Yang kedua yaitu pendidikan vokasional. Apa yang berlaku? Pendidikan vokasional adalah program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Perkembangan dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meluasnya industrialisasi menuntut pendidikan vokasional itu tetap dilaksanakan secara kontinu. Yang ketiga yaitu pendidikan profesional. Apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh berlaku pula bagi profesional. Bahkan tantangan untuk mereka lebih besar. Mereka berusaha keras terus-menerus dan bergerak cepat agar tidak ditinggalkan oleh kemajuan. Oleh karena itu, tiap-tiap profesi hendaknya telah tercipta built-in mekanisme yang memungkinkan golongan profesional itu mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan yang menyangkut teknologi, metodologi, perlengkapan, dan sikap profesionalnya. Yang keempat yaitu pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Diakui bahwa globalisasi informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kenyataan ini tentu saja mengandung konsekuensi program pendidikan yang berlangsung secara kontinu. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia ini agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial. Perubahan merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan sepanjang hayat. Yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sekarang pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara, baik rakyat biasa maupun para pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik merupakan bagian penting dari pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam yaitu pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Spesialisasi yang berlebih-lebihan dalam masyarakat, bahkan yang telah dimulai pada usia muda dalam program pendidikan formal di sekolah menjadikan manusia berpandangan sempit pada bidangnya sendiri, serta buta kekayaan nilai-nilai kultural yang terkandung dalam warisan budaya masyarakat sendiri. Seorang yang disebut educated man harus memahami dan menghargai sejarah kesusastraan agama, filsafat hidup, seni, budaya, dan budaya bangsa sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang secara modul pembelajaran pendidikan sepanjang hayat kultural dan konstruktif merupakan bagian penting dari pendidikan sepanjang hayat. Untuk yang kedua yaitu implikasi pendidikan sepanjang hayat pada
sasaran pendidikan. Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa terjadinya perubahan yang begitu cepat terhadap kehidupan manusia dan keadaan zaman, terlebih lagi dengan timbulnya gejala globalisasi yang seolah-olah tidak mengenal batas ruang, waktu, dan tempat ini merupakan tantangan tersendiri bagi manusia. Konteks ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat berimplikasi pada sasaran-sasaran layanan pendidikan. Adapun sasaran layanan pendidikan sepanjang hayat, yaitu A. para buruh dan petani, B. golongan remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya, C. para pekerja yang keterampilan, D. para teknisi dan golongan profesional, E. para pemimpin dalam masyarakat, dan F. para anggota masyarakat yang sudah tua. Untuk materi selanjutnya yaitu kelemahan pendidikan sepanjang hayat. Perkembangan pendidikan tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada perbaikan dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Cukup banyak perbaikan atau kemajuan yang kita capai berkat diselenggarakannya kegiatan pendidikan sepanjang hayat. Permasalahannya ialah bahwa laju perbaikan kehidupan yang kita capai selama ini kalah cepat dengan laju perkembangan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Di samping itu, kemajuan yang dicapai oleh negara lain di berbagai bidang kehidupan rupanya juga lebih besar dari kemajuan yang kita capai. Dari dua hal inilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan sepanjang hayat memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya yang pertama, kegiatan pendidikan non-formal yang diselenggarakan sekarang ini masih belum dapat menyentuh seluruh golongan masyarakat. Yang kedua, program pendidikan yang ada kebanyakan bersifat kurang komprehensif dan dapat dan ideal. Dan yang ketiga yaitu metode atau penyampaian materi pendidikan yang digunakan selama ini banyak menekankan penguasaan informasi atau materi dan kurang memperhatikan masalah penggunaan informasi untuk menyelesaikan persoalan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasnain Citasala yang sudah menyampaikan materi, dan untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Vira. Pada Saudari Vira, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan kasus yang berhubungan dengan pendidikan sepanjang hayat beserta penyelesaiannya. Manusia adalah makhluk pembelajar. Di dalam dirinya dan sepanjang hidupnya selalu ada hal-hal yang ingin diketahui dan dipelajari. Proses ini bahkan berlangsung sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia. Namun, kesadaran untuk mencari ilmu yang bermanfaat di sepanjang hayat tidak selalu ada di benak setiap orang. Banyak manusia yang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya, atau bahkan tidak mencari ilmu sama sekali. Bagi mereka, belajar dianggap sebagai sebuah proses yang berhenti ketika lulus dari pendidikan formal. Tentu tidak mudah untuk mewujudkan kesadaran anak didik bahwa dirinya harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Beban ini tak dapat dibebankan semata hanya pada guru penggerak atau sekolah penggerak. Jauh lebih penting, kesadaran ini harus dibangun mulai dari lingkungan keluarga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Safira yang sudah memaparkan materi. Jadi dalam topik kita, pembelajaran atau pendidikan sepanjang hayat ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tanpa dibatasi oleh usia. Dan mungkin dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kami berharap agar proses pendidikan sepanjang hayat ini manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara berkesinambungan, kemudian mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budayanya, kemudian dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang, serta mengubahnya menjadi peluang. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan tema pendidikan sepanjang hayat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan nantinya apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui kolom komentar, dan nanti kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.